Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Juga kepada Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengelolaan pendidikan akan mempresentasikan bahan presentasi kami pada hari ini, yaitu mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Next slide. Oh iya, sebelumnya ada perkenalan dulu ya dari anggota tim kelompok 1. Yang pertama ada Adinda Dwi Agustin dengan NIM 2008840. Kemudian yang kedua ada Wira Sakti Sutiana dengan NIM 2001321. Kemudian ada Anissa Viola Karimah dengan NIM 2007824. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham Firdaus dengan NIM 2008854. Dan yang terakhir ada Alma Nurul Inayah dengan NIM 2000873. Next slide. Baik, untuk materi yang pertama ini ada mengenai konsep dasar mutu. Nah, untuk materi dari pengertian konsep dasar mutu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adinda Dwi Agustin. Untuk Adinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian konsep dasar mutu. Nah, secara umum, mutu adalah gambaran dan juga karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Nah, mutu ini tuh biasanya identik dengan kualitas atau keunggulan gitu kan. Nah, mutu itu identik dengan keselarasan target atau sasaran yang biasanya itu meliputi visi, misi, kemudian ada sarana umum, kemudian sarana khusus yang memiliki kandungan tingginya level keunggulan komponen yang kerap dikaitkan dengan transformasi atau perubahan. Nah, sehingga mutu pendidikan itu adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Nah, dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan ini tuh biasanya berhubungan dengan komponen sarana, kemudian ada ketersediaan fasilitas, bahan pembelajaran, kemudian ada sumber daya manusianya, strategi pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, mutu pendidikan ini itu biasanya terdapat dalam 3 konteks, yaitu ada input, proses, dan juga output pendidikan. Nah, untuk input itu yang termasuk ke dalam komponen input itu biasanya adalah ada visi misi, kemudian ada tujuan, kemudian ada sarana yang ingin dicapai, bahan ajar, kemudian metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana serta sumber daya yang lainnya. Nah, sedangkan untuk proses itu proses pendidikan dikatakan bermutu itu apabila si pengkoordinasian dan juga penyelarasan input dilakukan secara harmonis serta dapat menciptakan suasana yang kondusif ketika pembelajaran berlangsung dan juga mendorong semangat dan motivasi belajar siswa. Nah, sedangkan untuk output sendiri itu mengacu kepada hasil dari proses dan juga input. Biasanya itu berupa prestasi yang dicapai, baik itu dicapai oleh pihak sekolah maupun pihak peserta didiknya. Nah, kalau dari pihak peserta didik itu biasanya dilihat dari hasil pembelajaran gitu kan, atau biasanya dapat berupa hasil tes kemampuan akademis maupun dari hasil non akademisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Adinda Dwi Agustin yang telah menyampaikan materinya mengenai konsep dasar mutu pendidikan. Next slide.
Baik, selanjutnya ada dimensi mutu pendidikan. Jadi materi selanjutnya ini tentang dimensi mutu pendidikan. Untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Alma Nurul Inayah. Kepada Teh Alma, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dimensi mutu pendidikan. Mutu merupakan komponen penting baik atau buruk suatu produk. Mutu menjadi tolak ukur apakah suatu produk itu sesuai dengan yang disyaratkan atau standarnya. Kemudian pendidikan juga mempunyai dimensi mutu untuk mengukur kesesuaian pendidikan dan standar pendidikan. Dimensi mutu pendidikan dapat diukur secara universal dari segi input dan output dibagi menjadi 13 dimensi. Di antaranya yang pertama ada kinerja. Kinerja berkaitan dengan aspek pengorganisasian kinerja guru dalam mengajar. Guru menjadi salah satu peran yang sangat penting di sekolah. Bagaimana proses pembelajaran dapat berjalan apabila guru pun tidak ada. Dalam pelaksanaannya, tugasnya guru harus bersungguh-sungguh dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama tentang pendidikan. Sehingga kinerja guru bukan hanya dilihat ketika mengajar di kelas, melainkan guru juga harus mampu tampil di lingkungan sekitar, terutama di masyarakat. Kemudian yang kedua ada bentuk khusus. Bentuk khusus dapat dikatakan sebagai keunggulan yang dimiliki sekolah, misalnya keunggulan sekolah dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, keunggulan manajerial sekolahnya, dan keunggulan lainnya termasuk prestasi kepala sekolah, guru, dan siswanya. Yang ketiga ada waktu wajar. Waktu wajar adalah waktu yang digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung, tentang kapan pembelajaran dimulai, berakhir, dan kapan waktu ulangan dilaksanakan. Yang keempat ada kehandalan. Kehandalan ini berkaitan dengan kehandalan sekolah dalam memberikan pelayanan kepada warga sekolah dan masyarakat. Tujuan kehandalan ini untuk memberikan pelayanan di mana yang dilayani itu merasa puas dan senang menerima pembelajaran di sekolah, terutama siswa. Yang kelima ada hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi adalah interaksi yang dilakukan antara manusia dengan manusia di mana saja dan kapan saja. Dalam pendidikan, hubungan manusiawi tentu sangat dibutuhkan. Bagaimana guru dapat mengajar dengan baik apabila hubungan manusia atau hubungan sosialnya saja tidak baik. Namun dalam hubungan manusia, guru harus menerapkan nilai-nilai moral dan profesionalisme. Yang keenam ada mudah penggunaannya. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana dan prasarana yang digunakan atau peminjamannya itu mudah atau tidak. Misalnya di sekolah terdapat perpustakaan, apakah peminjaman dan pengambilan buku oleh siswa dapat dilakukan dengan mudah dan dikembalikan dengan tepat waktu. Kemudian aturan sekolah juga mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh warga sekolahnya atau tidak. Yang ketujuh ada standar tertentu. Standar yang dimiliki sekolah, kepala sekolah, dan guru dalam pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan Badan Standar Pendidikan Nasional atau BSNP, standar pendidikan dan tenaga kependidikan dalam statusnya adalah pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alma yang telah menyampaikan materinya mengenai dimensi mutu pendidikan. Namun untuk selanjutnya ada kelanjutan dari materi ini, yaitu untuk dimensi masih di materi yang sama, yaitu dimensi mutu pendidikan, akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wira Sakti Sutiana. Kepada Kang Wira. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, moderator? Jelas Kang. Baik, selanjutnya itu nomor ke-8 ada konsisten, di mana konsisten ini berarti mutu pendidikan di sekolah itu tidak turun dan stabil ya. Jadi kinerja guru sama bahkan itu meningkat. Nah, pelayanan juga semakin baik dan sarana prasarana juga lebih baik dan terjamin pula. Nah, yang sesembilannya itu ada seragam, di mana seragam ini artinya tidak beda ya, tidak dibeda-bedakan, tidak bervariasi juga. Tidak bervariasi dan sama. Nah, hal ini identik dengan pakaian. Selanjutnya itu ada yang ke-10. Poin ke-10 ini ada daya tahan. Nah, daya tahan ini yang dimaksudkan itu yaitu pendidikan yang bertahan lama berasal dari kerjasama yang dijalani antar pihak sekolah dan siswa.
Misalnya meskipun dalam keadaan krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan ya, tidak tertutup. Terus juga siswa dan guru pun tidak putus asa dan selalu sehat. Nah, kinerja sama kuat dapat membangun pertahanan bagi pendidikan generasi bangsa. Nah, selanjutnya itu ada poin yang ke-11, di mana poin yang ke-11 ini yaitu kemampuan pelayanan, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, sopanan, terus juga kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Dalam pendidikan, pelayanan sangat diperlukan untuk membangun pendidikan yang berkualitas, dimulai dari pihak sekolah yang bisa menyediakan ruang untuk para siswa maupun orang tua siswa dalam menyampaikan pendapat untuk meningkatkan keinginan serta dapat diterima dan ditanggapi dengan baik oleh pihak sekolah. Selanjutnya itu dalam proses belajar mengajar juga guru dapat memberikan pelayanan yang baik, salah satunya dengan cara menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, terus juga lebih semangat dalam belajar, serta guru juga bisa menjadi tempat untuk menyampaikan pendapat, keluh kesah, kejenuhan. Dalam belajar, siswa dan guru pun bisa memberikan motivasi bagi siswanya. Nah, selanjutnya itu ada kemampuan pelayanan ini juga merupakan suatu pendidikan di mana dapat mengembangkan desain pembelajaran, terus juga dapat mengembangkan media dan bahan pembelajaran. Terus juga selain itu dapat mengembangkan sumber ajar dan lingkungan ajar. Tetapi juga dalam proses pelajaran ini harus menjamin mutu pembelajaran terhadap kemampuan dan pelayanannya juga. Selanjutnya itu ada poin yang ke-12, yaitu poin estetika, di mana poin ini berkaitan dengan aspek yaitu tentang interior dan eksterior sekolah, yang mana tata ruangan terus juga ditata dengan rapi, begitu juga terhadap guru yang melakukan dan membuat media-media pendidikan semenarik mungkin guna untuk tercapai pendidikan yang layak ataupun yang baik. Nah, selain itu karakteristik mengenai keindahan bersifat subjektif, terus juga sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari referensi atau pilihan individual. Estetika dalam pendidikan sendiri merupakan karakteristik mengenai keindahan yang ada di dalam sekolah. Misalnya eksterior dan interior sekolah yang dihiasi oleh tanaman dan dengan cat berwarna-warni, sehingga membuat kesannya itu sekolah itu memberikan pembelajaran manajerial kelas yang baik gitu, ataupun bisa disebut juga penata ruang kelas yang baik sehingga anak nyaman dalam proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, apabila hal tersebut sudah ditata dengan baik ataupun dikelola dengan baik, maka pembelajaran yang akan dilaksanakan pun akan berjalan sesuai apa yang diharapkan atau sesuai apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada poin yang terakhir, poin yang ke-13, di mana poin ke-13 ini kualitas yang dipersiapkan. Pada umumnya kualitas ini bersifat subjektif, yang mana berkaitan dengan perasaan terhadap pelayanan, sedangkan kualitas pada pendidikan itu bagaimana kepala sekolah dan guru-guru mempersepsikan kualitas sekolah yang diinginkan terciptanya suatu tujuan yang berkualitas ataupun suatu tujuan yang baik. Untuk kualitas yang dipersepsikan sendiri bisa dinilai dari komentar dan perasaan dari orang tua murid dan murid sendiri ataupun warga sekolah yang bisa yang merasakan kualitas tersebut gitu, baik buruknya sekolah. Nah, bahkan kualitas sekolah ini bisa dinilai dari akreditasi, di mana akreditasi itu ada yang A, ada yang B juga, yang telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan setempat, sehingga dapat terlihat sudah berjalankah atau sudah berkualitaskah pendidikan tersebut. Nah, kualitas pembelajaran yang baik dan efektif dapat juga dilihat melalui perilaku ataupun perlakuan pendidik ataupun gurunya, atau disebut dengan kualitas, yang mana keterampilan dalam mengajar seorang guru itu sangat penting dan menunjang. Selain itu, aktivitas sekolah juga, aktivitas siswa dan iklim pembelajaran juga menjadi salah satu yang harus dipersiapkan, yang mana harus menyusun konsep, terus juga materi pembelajaran, sistem pembelajaran, sehingga akan menghasilkan belajar yang optimal. Dengan demikian, apabila tersebut sudah terlaksanakan,
akanlah tercipta tujuan pembelajaran yang merupakan tolak ukur dari kualitas pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu saja pematerian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Wira yang telah menyampaikan materinya mengenai dimensi mutu pendidikan. Nah, selanjutnya ada materi mengenai pengertian manajemen pendidikan. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, jadi yang dimaksud manajemen, jika kita mendengar istilah manajemen, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah yang satu ini. Namun kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah manajemen. Jadi manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Latin yakni manus yang berarti tangan dan egere yang artinya melakukan. Jadi kata managere yang berarti menangani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris to manage or management yang kemudian ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Nah, manajemen sendiri memiliki beberapa pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli tergantung kepada cara atau sudut pandang daripada masing-masing ahli. Namun dapat ditarik kesimpulan secara general bahwa melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, proses-proses dalam manajemen ini sendiri meliputi yang pertama ini ada proses planning atau perencanaan, di mana proses ini berkaitan dengan persiapan apa yang akan dilaksanakan terkait suatu hal gitu. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, ini artinya menempatkan ya, mengorganisasikan atau menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsi dan juga tempatnya gitu. Kemudian yang ketiga ada penggerakan atau actuating, ini di mana adanya proses pengerahan sumber daya gitu, baik itu sumber daya manusia atau human resources dan juga sumber daya lainnya seperti modal dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk menjaga dari berjalannya proses manajemen tersebut. Jadi adanya proses pengawasan atau pemantauan dari berjalannya segala proses yang terkait dengan suatu hal gitu, dengan melakukan istilah yang disebut dengan manajemen ini gitu. Nah, lalu next slide. Nah, lalu dengan hal ini jika dikaitkan dengan pendidikan, maka akan menjadi sebuah konsep baru yaitu manajemen pendidikan gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan itu sendiri? Nah, di sini saya mengambil pendapat salah satu ahli yaitu menurut Jamaah Satori dalam Cucun Cenayengsi 2017 halaman 3 mengartikan bahwa yang dimaksud manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Sumber daya, personil, dan material yang dimaksudkan dalam hal ini adalah misalkan kita kenal dengan 5M atau man, materials, money, machine, and methods terkait dengan fungsi-fungsi dan pelaksanaan dari pendidikan itu. Nah, dalam manajemen pendidikan ini terkait dengan lingkup-lingkup dari pendidikan itu sendiri. Nah, seperti misalkan yang pertama adalah manajemen kurikulum, kemudian yang selanjutnya ada manajemen peserta didik. Jadi kurikulum itu bagaimana terkait kurikulum, pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah atau lembaga pendidikan tersebut, seperti apa dipersiapkannya, kemudian manajemen dari peserta didik juga seperti apa dipersiapkannya, kemudian ada manajemen dari tenaga pendidik, selanjutnya manajemen keuangan pendidikan, kemudian yang terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian manajemen administrasi pendidikan, kemudian manajemen dengan hubungan dengan masyarakatnya itu seperti apa, dengan manajemen dengan unit-unit penunjang pendidikan itu seperti apa, kemudian ada manajemen ekstrakurikuler, kemudian ada manajemen layanan khusus pendidikan, dan kemudian ada manajemen tata lingkungan dan keamanan sekolah. Jadi manajemen pendidikan ini meliputi lingkup yang cukup luas sekali berkaitan dengan
bagaimana agar proses pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan gitu. Jadi semua kekurangan atau apapun itu yang dikira menjadi hambatan dalam penyelenggaraan suatu proses pendidikan bisa dimanage dengan baik gitu dengan adanya manajemen pendidikan ini. Oke, next slide. Nah, lalu materi selanjutnya ini ada materi tentang implementasi manajemen mutu melalui konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau konsep MBS yang kita kenal dengan konsep MBS. Apa yang dimaksud dengan konsep MBS ini? Nah, tentunya kita harus menarik secara ke belakang dulu ya, bahwa pada dasarnya sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan tentunya memiliki suatu keunikan dan cara tersendiri dalam melakukan pengelolaan terkait bagaimana melakukan atau mengimplementasikan suatu kebijakan guna meningkatkan mutu dari pendidikan yang diselenggarakan dalam suatu sekolah tersebut. Nah, hal ini merupakan sebagai wujud atau manifestasi dari desentralisasinya kebijakan dari pemerintah kepada sekolah-sekolah untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan terhadap sekolah itu sendiri. Aspek-aspek yang didesentralisasikannya diantaranya adalah bagaimana sekolah melakukan pengelolaan proses belajar mengajar atau PBM, kemudian perencanaan dan evaluasi dari pendidikan dan pembelajaran, kemudian pengelolaan terkait kurikulum, pengelolaan terkait ketenagaan, kemudian pengelolaan terkait fasilitas, termasuk diantaranya peralatan dan juga perlengkapan sekolah, kemudian pengelolaan keuangan, pengelolaan siswa, kemudian hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar, dan juga pengelolaan dari terciptanya iklim sekolah yang ideal gitu. Ini menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002 gitu. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, seyogianya sekolah sudah harus mempersiapkan bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu. Nah, salah satu caranya ini dengan menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan konsep manajemen berbasis sekolah? Jadi konsep ini adanya penekanan terhadap kemandirian dan kreativitas sekolah dan pihak-pihak terlibat untuk secara bersama-sama gitu melakukan pengelolaan terkait apa saja yang dibutuhkan di sekolah tersebut dan apa saja yang mungkin bisa dilakukan sekolah tersebut untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini dengan penerapan konsep manajemen berbasis sekolah ini sendiri gitu. Nah, oke, next slide. Nah, jadi konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS ini tidak semata-mata diterapkan begitu saja gitu, namun memiliki tujuan gitu. Tujuannya diantaranya yang pertama pastinya untuk meningkatkan mutu pendidikan ya melalui kreativitas serta kemandirian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dalam melakukan pengelolaan secara optimal terhadap segala sumber daya yang dimiliki sekolah dengan secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki atau sense of belonging antara sekolah dengan masyarakat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait suatu kebijakan yang akan diterapkan. Jadi sekolah secara bersama-sama dengan stakeholder, dengan pihak-pihak terkait, seperti halnya dengan komite dan sebagainya untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam sekolah tersebut, sehingga akhirnya semuanya ikut berpartisipasi aktif ketika ada sesuatu hal yang mungkin perlu dilakukan untuk sekolah, mereka ikut untuk mengambil bagian di dalamnya gitu. Tentunya untuk meningkatkan dari mutu pendidikan itu sendiri. Selain terlibat, nah diantaranya ada orang tua, masyarakat, pemerintah, dan juga lain-lain dalam penyelenggaraan proses pendidikan yang berorientasi terkait dengan mutu sekolah bersangkutan. Lalu yang terakhir ada yaitu meningkatkan tingkat kompetensi antar sekolah kaitannya dalam mutu pendidikan sehingga mendorong kemajuan terhadap bidang pendidikan. Nah, jadi terkait dengan hal ini sekolah yang ada di Indonesia misalnya saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, sehingga dengan adanya kompetisi ini mendorong ke arah yang positif. Jadi
pendidikan bisa lebih maju gitu secara merata gitu dengan adanya kompetisi yang berbasis positif, nilai positif artinya seperti itu. Nah, lalu next slide. Nah, di sini yang selanjutnya ada langkah-langkah dan tahapan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan melalui program MPBS atau Manajemen Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah. Di antaranya yang pertama ini ada mensosialisasikan konsep MPBS. Nah, ini dilakukan oleh kepala sekolah ya untuk melakukan sosialisasi kepada para stakeholder terkait konsep manajemen berbasis sekolah ini yang akan dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian ada identifikasi tantangan, jadi sekolah harus mengidentifikasi tantangan apa yang dapat sekiranya perlu ditingkatkan gitu terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas layanan dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Misalnya dari kategori mutu, kemudian produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, sehingga akan ketika sudah diidentifikasi tantangannya maka akan ketemu gitu apa saja yang harus ditingkatkannya. Kemudian yang selanjutnya ada merumuskan visi misi, tujuan dan sasaran sekolah, lalu analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. Ini analisis tentang apa yang menjadi kekuatan dan faktor apa yang menjadi modal gitu di sekolah tersebut, kemudian kelemahan dari sekolah tersebut apa gitu, kemudian peluang yang dapat diambilnya itu seperti apa, kemudian ada threats atau ancaman kira-kira ketika ada yang jadi suatu ancaman atau hambatan gitu terkait penyelenggaraan pendidikan itu harus ditanganinya seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya ada membuat alternatif langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, kemudian setelah dianalisis ya tadi terkait SWOT, maka akan ditemukan alternatif langkah pemecahan masalahnya itu seperti apa gitu terkait dengan peningkatan mutu dari pelayanan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada menyusun rencana dan program sekolah. Jadi disusun gitu bagaimana planning untuk meningkatkan pendidikan ini melalui penyusunan rencana ini gitu. Jadi program sekolah dapat diharapkan berjalan dengan lancar dengan adanya perencanaan yang matang seperti itu. Lalu kemudian ada melaksanakan rencana mutu pendidikan. Nah, ini tahap yang paling penting dari pelaksanaan dari MPBS itu sendiri, yaitu tahap pelaksanaannya seperti apa gitu. Tergantung dengan kebijakan dari masing-masing. Ada melakukan evaluasi untuk pelaksanaannya. Nah, jadi melakukan tahap evaluasi. Jadi mereview ulang gitu apa saja yang telah dilaksanakan, kemudian apa saja yang menjadi indikator-indikator keberhasilan, kemudian bagaimana kemudian memanage kekurangan-kekurangannya, kemudian jika ada kelebihan-kelebihan yang timbul gitu, bagaimana untuk meningkatkan lebih dan lebih lagi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya setelah semua pelaksanaan dilaksanakan, maka akan menentukan sasaran baru gitu. Sasaran baru ini terkait dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah akan seperti apa gitu sasaran untuk selanjutnya diterapkan di tahun berikutnya gitu. Jika tahun ini sudah seperti ini, maka akan ada peningkatan yang lebih pada tahap pelaksanaan konsep ini di tahun-tahun selanjutnya seperti itu, agar program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan kontinu dan diharapkan program manajemen berbasis sekolah ini dapat dicapai secara optimal dan juga maksimal. Mungkin seperti itu. Next slide. Baik, untuk materi yang selanjutnya ini ada tentang tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Anissa Pilora Karimah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah. Jadi, pada dasarnya itu penerapan MBS itu diharapkan agar sekolah itu dapat mengembangkan dan memberdayakan sekolahnya melalui kewenangannya atau otonomi ya. Jadi,
dan dapat mendorong sekolah itu agar bersikap partisipatif. Artinya itu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah. Jadi melalui penerapan manajemen berbasis sekolah ini diharapkan itu dengan adanya otonomi ya. Jadi itu sekolah itu diharapkan dapat lebih mandiri dan inisiatif dalam memberdayakan dan mengelola seluruh sumber daya sekolah dan dapat meningkatkan sikap peduli warga sekolah dan masyarakat gitu dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan sekolah gitu. Jadi semua keputusannya itu diambil secara bersama gitu yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat. Boleh next slide. Kemudian ada kelebihan kebijakan MBS. Yang pertama itu sekolah lebih mandiri baik secara struktural maupun fungsional tugas dan fungsi sekolah. Nah tadi itu kan kebijakannya itu udah diserahkan ya ke sekolah masing-masing. Nah sehingga itu tadi sekolah itu lebih mandiri dalam mengambil kebijakan gitu. Kemudian sekolah itu diharapkan dapat merubah suatu sistem yang telah ada dalam sektor pendidikan dalam hal pengelolaan sekolah yang lebih mandiri baik secara struktural maupun fungsional tugas sekolah. Nah, kemudian yang kedua itu dalam pelaksanaannya MBS itu melibatkan partisipasi dari elemen masyarakat. Nah, ini sesuai dengan prinsip MBS ya. Jadi pasti itu melibatkan seluruh partisipasi elemen masyarakat sehingga aspirasi dan keinginan masyarakat itu kemungkinan besar akan terwujud gitu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, kemudian yang ketiga itu sekolah lebih bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan kegiatan di sekolah. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini mempunyai kewenangannya dalam memberdayakan sekolah sehingga sekolah itu mempunyai suatu tanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan atau program-program di sekolah. Nah, kemudian yang keempat itu sekolah lebih kreatif dalam mengembangkan mutu pendidikan. Jadi karena kebijakannya itu dilimpahkan kepada sekolah masing-masing sehingga sekolah tersebut itu dapat lebih kreatif gitu dalam mengembangkan kualitas sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolahnya di masing-masing daerahnya. Kemudian mobilitas sekolah akan meningkat dan berdampak pada peningkatan mutu sekolah. Nah, dengan adanya MBS ini, sekolah itu akan banyak menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memajukan sekolah. Nah, dengan demikian mobilitas sekolah itu akan meningkat. Kemudian operasionalisasi keputusan menjadi efektif dan efisien. Nah, karena dalam pengambilan keputusan ini kalau kebijakan MBS itu kan melibatkan partisipasi masyarakat ya, jadi semuanya itu ikut terlibat sehingga keputusan itu menjadi efektif dan efisien. Nah, kemudian kepala sekolah itu lebih mengetahui mengenai kelemahan dan kekurangan MBS. Nah, dengan adanya MBS ini tentunya kepala sekolah itu dapat mengetahui gitu. Dengan adanya mengetahui kekurangan dan kelemahan, si kepala sekolah ini dapat memajukan sekolah gitu melalui saran-saran yang diberikan. Kemudian MBS lebih menonjolkan akuntabilitas dan transparansi sekolah. Nah, tadi ya dengan adanya partisipasi penuh dari warga sekolah dan masyarakat sehingga akuntabilitas dan transparansi ini akan lebih ditonjolkan gitu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, baik, ada kelebihan ya pasti ada kekurangan juga untuk kebijakan MBS. Yang pertama ini apabila tidak mampu menyesuaikan dan merubah pola, maka sekolah itu akan tetap tertinggal. Jadi dengan penerapan MBS ini, sekolah itu harus mampu menyesuaikan dengan nuansa dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Nah, apabila tidak dapat menyesuaikan, maka sekolah itu bukannya maju, tapi malah tertinggal gitu dengan sekolah-sekolah yang lain yang bisa menyesuaikan MBS. Nah, kemudian komponen masyarakat atau
komite sekolah ikut terlibat aktif ya di MBS. Nah, tapi bisa saja komite sekolah ini dikuasai oleh suatu kelompok tertentu. Pada akhirnya dapat menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi dalam hal ini bisa saja nih komite sekolah itu terpengaruhi oleh kalangan atas gitu. Bisa saja untuk saran atau pendapat yang didengarkan itu hanya dari kalangan atas saja, sehingga komite sekolah ini tidak mendengarkan pendapat dari itu masyarakat lainnya gitu. Jadi hanya untuk pejabat-pejabat saja. Jadi dapat dipengaruhi komite sekolah juga. Nah, kemudian partisipasi masyarakat itu bisa saja kurang. Kadang kan ada masyarakat yang kurang aktif ya dalam mengikuti program atau kegiatan sekolah. Nah, ini sehingga itu akan berdampak pada kurangnya mobilitas sekolah dan pada akhirnya itu berdampak pada mutu sekolah dan sekolah itu tidak akan maju. Kemudian kepala sekolah harus mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sekolah. Jika kepala sekolah tidak memiliki keterampilan tersebut, maka sekolah tidak akan mengalami perkembangan. Nah, tentu saja ya dalam MBS ini, kepala sekolah ini berperan sebagai manajer. Nah, makanya kepala sekolah ini harus mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk memanajemen sekolahnya, untuk mengatur dan mengelola kegiatan sekolah. Karena karena kepala sekolah itu misalnya saja ya harus mempunyai keterampilan teknis, kemudian keterampilan kemanusiaan, terus keterampilan dalam menganalisis situasi dan permasalahan dengan konsep ilmiah yang relevan gitu. Dengan begitu, kepala sekolah itu dapat mampu gitu untuk mengelola sekolahnya. Kemudian selanjutnya itu banyak komite sekolah setelah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok sesuai keputusan komite sekolah. Nah, jadi kadang ada ya kita kayak pungutan-pungutan gitu. Nah, itu tadi itu ada kaitannya sama yang komite sekolah itu bisa saja dipengaruhi oleh orang lain atau enggak kepentingan yang lain. Nah, jadi dikhawatirkan MBS ini bisa saja komite sekolah itu terpengaruh dari orang lain dan mempunyai kepentingan sendiri, jadi mengambil pungutan uang yang tidak seharusnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini kepengurusan pengelolaan sekolah bisa saja tidak transparan. Nah, jadi bisa saja nih tadi komponen sekolah atau komite sekolah ini maupun pengurus bisa saja dipilih oleh kepala sekolah atau hanya orang-orang terdekat, jadi tidak transparan gitu. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Kurangnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Anissa Viola Karimah yang telah menyampaikan materinya, yaitu materi yang terakhir ya, sekaligus penutup dari presentasi kami pada hari ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam teknis penyelenggaraan presentasi ini gitu. Mungkin saya tutup saja presentasinya. Sekian dari saya dan juga wakili rekan-rekan saya kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.